Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan menjelaskan mengenai pemanfaatan komputer di bidang politik, pemerintahan, dan kebebasan berpendapat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Balkis Akila Syahira. Dan saya Lisa Amelia. Dan terakhir, saya Rizka Sebentar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemanfaatan komputer di bidang politik. Bidang politik merupakan bidang yang butuh publisitas, sehingga internet merupakan media yang banyak digunakan dalam hal promosi dari seorang tokoh politik ataupun partai politik. Media internet pada umumnya digunakan untuk publisitas politik secara paralel dengan media tradisional atau konvensional. New media internet yang paling sering digunakan oleh tokoh politik baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah situs jaring sosial. Situs yang paling populer adalah Facebook dan Twitter. Manfaat dari new media internet pada masa kampanye jabatan politik seperti Pilpres diakui oleh kubu Barack Obama pada saat Obama berhasil memenangi jabatan presiden tahun 2008. Kampanye tersebut juga menggunakan YouTube untuk iklan gratis, mengirim alamat iklan tersebut kepada para pendukung, dan meminta kepada pendukung untuk meneruskan iklan tersebut kepada teman dan keluarga mereka. Kampanye juga menggunakan text messaging untuk berhubungan dengan pemilih muda dan mengirim email sebagai counter attacks. Kampanye Obama yang high-tech menggunakan internet untuk mencetak fakta informasi, counter attacks, memperkuat koneksi kepada pendukung, dan selalu siap dalam konsep 24/7, yaitu dapat dihubungi selama 24 jam setiap hari. Internet juga dapat digunakan sebagai media untuk sesuatu yang berkonotasi negatif. Misalnya, ajakan untuk memboikot sesuatu. Kejadian berikut terjadi di negara Cina, yaitu pada tahun 2008 ketika muncul ajakan kepada pengguna internet di Cina untuk memboikot Carrefour, raksasa retail dari Prancis. Ajakan boikot terhadap Carrefour memang berbau bisnis, namun sebenarnya persoalan ini terkait dengan masalah politik. Sina.com atau situs hiburan dan mesin pencari terkenal di Cina menyelenggarakan sebuah survei mengenai opini dari pengguna internet di Cina, apakah akan boikot Carrefour atau tidak. Hampir 4,8 juta pengguna internet berpartisipasi dalam survei ini. Anjuran untuk memboikot tidak hanya direspon oleh para pengguna internet saja, namun juga mencapai orang-orang yang berada di luar dunia maya. Baik, yang selanjutnya ada pemanfaatan komputer pada bidang pemerintahan, yaitu e-government. Apa sih e-government itu? Ya, e-government adalah program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Adapun manfaat-manfaat dari e-government itu, yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien tentunya. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Solusi dari tuntutan tersebut adalah diperlukannya keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah. Ya, hadirnya e-government ini membantu solusi tersebut. Dalam sektor pemerintahan, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang lebih baik. Atau bisa disebut juga good governance. Perkembangan komputer dipadu dengan akses internet yang semakin luas dari segi layanan dan perangkat memungkinkan alternatif baru dalam penyampaian pendapat, hanya dengan memanfaatkan aplikasi yang tepat. Contohnya tentu saja aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, sebanyak lagi ya. Selain itu, ada juga berita yang menyajikan opini-opini hanya diketik, cetak menjadi koran, terus sudah disiarkan melalui radio, televisi, dan internet. Udah bisa juga dimanfaatkan untuk membuat aplikasi website seperti Kompas, Detik, Petan 6 juga udah menyajikan beritanya di
internet dengan website. Nah, pemanfaatan komputer dalam hal ini juga bisa membuat penyampaian pendapat menjadi lebih mudah. Bisa diakses oleh semua pengguna yang terhubung dengan internet. Dari segi kualitas, memberikan kesan yang baik, dilengkapi dengan dukungan penyajian gambar dan video yang berkualitas. Ada dampak negatifnya pastinya. Sama halnya dengan dampak negatif dari kebebasan berpendapat, bisa aja terjadi penyampaian pendapat yang mengusut kebencian. Terus juga terjadi disinformasi. Ada juga yang sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax, baik itu lewat media sosial sampai niatnya bikin website sendiri loh. Permasalahan lainnya juga etika dalam menyampaikan pendapat. Nah, solusi dari permasalahan tersebut, pertama, dari diri kita sendiri dan masyarakat, kita harus waspada dalam menggunakan media sosial, mengelola dan menyaring informasi sebaik mungkin dengan melakukan cek fakta terlebih dahulu. Etika dalam kebebasan berpendapat juga harus diperhatikan nih. Setiap kata-kata yang mau disampaikan harus diperiksa baik-baik. Jangan sampai terjadi kesalahan penafsiran oleh pengguna yang melihatnya ataupun bisa merugikan pihak lainnya. Di Indonesia udah terbentuk komunitas khusus untuk mengatasi hoax. Pemerintah juga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika udah turut serta dalam mengawasi dan menginformasi masyarakat untuk tidak terpengaruh hal yang merugikan masyarakat, mengambil tindakan dalam pemblokiran konten yang merugikan. Aplikasi media sosial dan website juga harus berperan dalam menyaring dan memblokir segala konten yang merugikan atau segala bentuk penyalahgunaan lainnya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok 4B, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.